جعل فيه كثيرا من الرحمة والنعمة والبركة والرضوان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله وصحبه أهل العلم والبيان. أما بعد. Yang saya hormati para ketua, para dewan pengurus, para imam, para jamaah Masjid At-Taqwa Barat Haji Muhsin II Ayah 5 Kuburaya Kalimantan Barat, yang semoga semuanya yang hadir pada saat ini atau sahabat-sahabat kita yang berhalangan hadir, mudah-mudahan kita semua sekeluarga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, ampunan dari Allah, berkah dari Allah, terutama mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala dalam agama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena Allah Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan nikmat, berkah, rahmat kepada kita semua, terutama sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat panjang umur oleh Allah. Sehingganya kita berharap Ramadan kemarin kita minta kepada Allah untuk panjang umur, Allah sudah panjangkan umurnya. Kita minta kepada Allah untuk diberi sehat walafiat, Allah sudah sehatkan dan afiatkan kita. Kita minta kepada Allah untuk diberi kesempatan beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, walaupun kadang kita takfur untuk mengisi saat-saat Ramadan dengan ibadah, tapi alhamdulillah kita masih digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk siang berpuasa, malam menghidupkan malam, tentunya dengan salat isya berjamaah, berusaha salat tarawih dan salat witir berjamaah sebisa mungkin. Setelah bangun untuk makan sahur, kita mencoba untuk salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Tidak ada lain tujuan kita, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah nabi yang diturunkannya kitab Al-Quran kepada beliau. Nabi Muhammad, karena Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah nabi termulia di antara 124.000 para nabi. Dari semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, nabi akhir zaman, nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang diutus ke dunia, yaitu berjumlah 124.000 nabi. Namun yang akan jadi Rasul oleh Allah Ta'ala yaitu 313. Bedanya Nabi dan Rasul itu apa? Kalau Nabi adalah seorang laki-laki, balik punya akal, diberi wahyu oleh Allah cuma untuk dirinya sendiri, tak untuk diperintahkan kepada umatnya. Adapun Rasul adalah seorang laki-laki yang balik wakalah, diangkat jadi nabi oleh Allah plus Rasul untuk dirinya sendiri, mendapat wahyu dari Allah untuk dijalankan dirinya sendiri, lalu untuk didakwakan kepada umat-umatnya. Dan penutup daripada Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh kalau saat ini masih ada orang mengaku Nabi, dan lebih aneh pula, lebih aneh daripada itu yang mempercayainya. Hukumnya apa? Murtad keluar dari Islam. Yang mempercayainya pun murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang saya hormati, malam ini adalah malam nuzul Quran.
atau turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Kenapa 17 Ramadan disebut malam nuzul Al-Quran? Ialah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam surat Al-Qadr Allah berfirman, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Zaman dahulu Lailatul Qadar Allah turunkan Quran. Kapan Allah Ta'ala turunkan Quran? Dari Allah turunkan ke sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia ini. Lalu dari Baitul Izzah tersebut didetekkan oleh malaikat Safarah alaihi wassalatu wassalam kepada malaikat Jibril alaihi salam, dan dari malaikat Jibril dengan perintah Allah turunkan wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad, yaitu selama dalam jangka waktu 23 tahun selama masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat tergantung daripada kebutuhan Nabi. Tidak langsung turun sekaligus, tidak, diansur oleh Allah Ta'ala, dicicil oleh Allah Ta'ala. Ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Inilah ayat pertama, Iqra, baca. Kenapa ayat yang turun itu Iqra, baca? Membaca berarti berpikir. Agar kita ini berpikir, membaca, kemudian belajar ilmunya Allah Ta'ala. Karena kita dilahirkan ke dunia ini tak langsung alim, tak langsung bisa baca. Lahirnya kita ke dunia dalam keadaan telanjang, taunya hanya menangis, tak tahu apa-apa. Kata Allah, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah jadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Apa tujuan Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Mata dan penglihatan, pendengaran, serta hati yang Allah berikan nikmat dari Allah. Bagaimana cara mensyukuri? Kalau dengan mata, di bulan Ramadan ini perbanyak niat pandang Al-Quran. Jangankan baca Quran mandang saja ibadah. Jangankan membaca Quran megang saja bagi punya wujud ibadah. Kemudian apalagi pandang Ka'bah. Kalau tak ke Mekah, pandang gambar-gambar Ka'bah. Pandang siapa lagi? Pandang wajahnya ulama. Maka nadhara ila wajhil alim nadratan. Barang siapa memandang wajahnya orang alim dengan satu pandangan, fafariha, lalu dia senang, bangga, bahagia dengan memandang wajahnya ulama, mendoakan panjang umur kepada mereka, bukan dengan pandangan penuh kebencian, pandangan sinis, pandangan sombong, pandangan munafik, dan lain sebagainya. Maka kalau Allah Ta'ala menjadikan nadrah malakan, bayangkan dari pandangan tersebut Allah ciptakan satu malaikat. Apa fungsi malaikat yang Allah ciptakan? Dari pandangan kepada para ulama dengan pandangan cinta, dengan pandangan penuh hormat, yaitu malaikat yang Allah ciptakan tersebut yastaghfirunahum ila yaumil qiyamah, memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita yang memandang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka beruntung kita punya anak oleh Allah menjelma menjadi ulama. Bisa, bisa. Anak petani, anak kuli bangunan, anak pegawai bisa jadi ulama. Yang penting mau belajar semenjak kecil. Ulama tak cukup belajar Al-Quran, belajar ilmu Allah itu luas. Rumusnya apa? Kata Allah, yarfa'illahu
mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu oleh Allah diangkat beberapa derajat. Orang tuanya boleh awam, orang tuanya boleh kuli bangunan, orang tuanya boleh pedagang, orang tuanya boleh bekerja sosial, tapi anaknya dididik dengan pendidikan agama, dimasukkan iman, ilmu, takwa hati mereka, ternyata tumbuh besar menjelma menjadi orang yang punya ilmu, lalu dia bisa mengamalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya, dia sebarkan ilmunya, dia dakwahkan ilmunya sambil memutolaah, mempelajari Quran, hadis Nabi, maqalah-maqalah para ulama, menjelma jadi orang alim. Akhirnya keutamaan diberikan oleh Allah, mengangkat derajat orang tuanya dalam agama, dunia dan akhirat. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salam pernah diberi pilihan oleh Allah. Ibrahim, Nabi Sulaiman pernah diberi pilihan oleh Allah. Nabi Sulaiman, kamu minta tahta atau ilmu? Nabi Sulaiman minta ilmu daripada harta kekayaan. Akhirnya oleh Allah, karena Nabi Sulaiman pilih ilmu, Allah berikan selain ilmu, Allah ikutkan harta dan kekayaan serta jabatan. Loh, begitu juga anak-anak muda yang semenjak kecil berani berpisah dengan orang tuanya demi mencari ilmu Allah di pondok-pondok pesantren, dan orang tuanya sabar menghadapi anaknya, didoakan di rumahnya, disedekahkan anaknya agar anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi orang-orang baik nanti. Maka insya Allah tak mustahil Allah mengangkat anak keturunan kita, dan itu akan membawa ke derajat kita yang tinggi di dalam kubur dan di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, Quran ayat pertama terakhir yang Allah turunkan adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atasmu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah ridha Islam menjadi agama bagimu. Artinya, kalau ada orang mengatakan semua agama itu sama, maka ini ucapan keliru, kecuali diikutkan. Semua agama itu bagus menurut pemeluknya masing-masing. Karena agama yang diakui oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Tetapi walaupun demikian, kita harus saling menghormati antara Muslim dan non-Muslim. Jangan suka menzalimi mereka juga, karena mereka selama tidak memerangi kita juga berarti mereka adalah dalam masalah fikih disebut kafir. Ini kafir orang yang tak beriman ke Allah, namun dia dilindungi. Artinya kita baik kepada mereka, begitu seterusnya dan seterusnya. Baik, di Ramadan kita banyak amalan-amalan, tapi amalan yang paling tampak Ramadan siang puasa. Kalau tak puasa, misalnya tak ada alasan syariat, itu dosa kepada Allah Ta'ala. Apalagi tak puasanya, kemudian rokokannya terang-terangan. Kalau misalnya tak puasa karena tak mampu bekerja berat, sembunyi-sembunyi saja, cukup Allah dan sampean. Tak usah esnya terang-terangan, seolah-olah menentang Allah. Nilo, aku minum nilo, aku rokokan nilo, seolah-olah menentang Allah Ta'ala. Toh kalau kita tak lihat kita itu misalnya, kita kedebretan dosa. Makanya bagi yang tak puasa misalnya, bagi yang tak puasa, selen saja, sembunyi-sembunyi saja, cukup dosanya antara sampian dan Allah Ta'ala. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya puasa, ada orang ini meninggalkan puasa ada 3 hukum. Ada yang hanya wajib mengganti puasanya, ada yang wajib membayar fidyahnya, dan ada
yang wajib dua-duanya, wajib mengganti puasa dan wajib bayar fidyah. Pertama yang wajib mengganti puasanya siapa saja? Orang yang tak puasa di Ramadan bukan karena hamil, bukan karena menyusui, dan dia juga punya hutang Ramadan, hutang yang saat ini bukan hutang yang tahun lalu. Maka kewajibannya hanya mengganti puasa saja setelah Ramadan. Bagi yang wajib membayar fidyah saja, yaitu misalnya ada orang sakit parah, puasa kalau kita punya kakek, punya nenek, punya bapak, punya ibu tua renta tak bisa berpuasa. Kalau puasa secara akan mati, walaupun sejarah aja belum tentu, maka dia wajib membayar fidyah saja. Apa fidyahnya? 1 hari 1 mud di kulli yaumin muddun. 1 mud itu berapa? Kalau dalam Mus Munawwir 6 on setengah. Cuma kata ulama sebagian 7 on lebih. Kita ambil hati-hatinya. Setiap 1 hari itu 8 on beras. 8 on beras. Berarti 1 hari kalau punya hutang 10 hari berarti 8 kilo. Kalau 30 hari kali 3 24 kilo. Kapan diberikannya? Diberikan langsung sama Pak. Misalnya sampean punya tetangga tambah udah bayarkan fidyah langsung, pikul nih 10 kilo untuk sampean, 10 kilo untuk sampean, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tak sempat, di masjid biasanya ada amilin yang membentuk amil zakat, maka berikan zakat fidyah tersebut kepada mereka biar mereka nanti yang menyebarkannya. Kemudian ada yang wajib bayar fidyah dan wajib qadha. Siapa yang wajib qadha dan wajib bayar fidyah? Ada 3 orang. 1, wanita, wanita yang menyusui. Dia tak puasa khawatir kepada bayinya yang sedang disusui takut sakit dan khawatir kepada kesehatan ibunya, maka dia setelah Ramadan selain wajib ganti puasanya juga wajib membayar fidyah, dibayarkan oleh suaminya. Kemudian yang kedua, wanita yang sedang hamil muda bahkan rentan dengan keguguran. Jadi misalnya sampean punya istri hamil terus, tiap tahun hamil, produksinya lancar. Jadi ketika hamil muda, setelah bisa tidak berpuasa, tapi setelah Ramadan bayarkan fidyah nanti, kemudian diganti setelah Ramadan. Baik gantinya, cara menggantinya mengkodoknya tersebut boleh terus menerus, dan misalnya 30 hari, cuma kalau tak mampu seminggu ngambil sekali sama, 2 kali sama, yang penting semampunya mengganti puasanya. Kemudian yang juga wajib mengganti dan wajib bayar fidyah, misalnya tahun kemarin, Ramadan kemarin punya hutang, Ramadan kemarin ternyata dia tak mengganti sampai Rajab, Sya'ban, sampai Ramadan hari ini tak ganti, maka ternyata hutangnya masih sisa 10 hari. Setelah Ramadan ini dia tetap wajib mengganti puasanya yang 10 hari yang tahun lalu, dan dia wajib membayar fidyah karena dia telah lepas mengganti puasanya sampai Ramadan yang kedua. Dan misalnya ada orang punya hutang puasa lagi, hutang puasa misalnya sakit parah di Ramadan, tiba-tiba sembuh, ternyata sembuh, ada kata puasa dia mampu, tapi dia tak mengganti sampai dia mati. Misalnya setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus setelah Dzulhijjah apa? Muharram mati tanpa belum sempat mengganti puasanya. Maka ini ada 2 pendapat ulama. 1, boleh dibayarkan fidyah. Bayar fidyah 1 hari 1 on, 8 on. Ada pendapat ulama yang lain dan berdasarkan hadis Nabi, puasakan oleh ahli warisnya boleh. Dan ini termasuk dalam hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, man shoma wa alaihi siyamun somaan waliyu. Barang siapa mata wa alaihi siyamun somaan waliyu. Barang siapa mati punya hutang puasa, maka boleh hukumnya dipuasakan oleh ahli warisnya. Bahkan menurut Syekh Hasan Basri, Imam Hasan Basri, seorang tabi'in itu pernah hidup bersama sahabat. Beliau berpendapat dan pendapatnya diambil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Maka andai kata orang punya hutang puasa 30 hari, lalu diganti oleh 30 orang sanak familinya, oleh istrinya, anaknya,
sampai 30 orang dalam jangka satu hari saja. 30 orang ganti. Misalnya saya punya bapak, punya putra, lalu saya saudari-saudari dan cucu-cucunya 30 orang ganti pada hari itu dengan niat saya puasa besok menggantikan puasa Ramadan ayahku yang cucu kakekku fardu karena Allah Ta'ala. Maka kata saya satu sri jaza boleh hukumnya. Boleh. Itu juga dengan sholat. Misalnya kita punya orang tua ahli sholat, jalan dia sakit, ternyata mungkin jatuh atau karena sakit apa, dia tak sholat sampai mati, ternyata punya hutang sholat 1 tahun. Maka ada 2 pendapat ulama, boleh setiap satu sholat diganti 1 embut beras, dan boleh digantikan sholatnya. Keterangan ini diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1. Ini 2 pendapat ulama, boleh digantikan sholatnya. Misalnya usolli fardhu zuhri niat saya sholat zuhur, qadaan mengganti an sholat bulan bin bulan, menggantikan sholat bin bulan karena Allah Akbar. Boleh dan boleh dibayarkan ya, 1 kali sholat 1 umur, tinggal dihitung berapa dia tak sholat. Kalau sudah tak sholat pakai tak sholat itu saja. Kalau sudah tak sholat misalnya tak rugi kita, rugi. Ini hukumnya. Maka mudah-mudahan oleh Allah, ini kan sisa-sisa akhir-akhir, ini sudah 2017, terakhir kita pesan tanggal 17 nanti kata Nabi ta'arrabu lailatul qadar fil witri fil ashril awal min Ramadan. Dari dan teliti malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari terakhir, pada ganjil-ganjil terakhir, 10 terakhir. Bisa jadi 21, 23 atau 25, 20, 7, 29. Kalau sampai tak bisa sholat misalnya karena kan biasanya belanja shopping ke ada yang di Kota Baru, ada yang di Seruni. Itu bagaimana? Jangan tinggalkan, Pak. Maksudnya tak bisa ikut sholat isya. Nanti sholat witir, kalau tak mampu tak sempat ikut tarawih 20 rakaat. Setelah ulama 4 ini, maka 4 berpendapat 20 rakaat semuanya. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali 20 rakaat semuanya. Cuma andai kata dilakukan sholat tarawih itu, andai kata ada orang melakukan 2 rakaat, itu apa-apa. Sunnah. Yang paling sunnahnya witir itu lebih kuat daripada sunnahnya tarawih. Misalnya sampai tak sempat untuk sholat tarawih, sholat witirnya tak tertinggalkan. Karena sholat witir termasuk sholat tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah seumur hidupnya, tak pernah ditinggalkan. Kalau tarawih hanya bulan Ramadan. Kalau witir walaupun 1 rakaat termasuk sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. 1 sholat witir, 2 sholat duha. Duha apa? Walaupun 2 rakaat tak usah tinggalkan. Karena di surga itu ada pintu namanya pintu duha. Tak bisa masuk ke pintu tersebut kecuali orang yang tak pernah meninggalkan sholat duha semasa hidupnya. Kemudian sholat witir paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat, sempurnanya sedikit 3 rakaat. Lah dan 3 rakaat ini boleh dilakukan 2 cara. 1 bisa 2 pas 1, atau langsung 3 rakaat. Cuma tidak ada tahiyat pertamanya, langsung tahiyat terakhir. Karena kalau dikasih tahiyat pertama makruh karena menyerupai sholat maghrib witir, jangan tinggalkan. Kemudian sholat duha. Kemudian yang terakhir di akhir-akhir amalannya di Lailatul Qadar itu seperti yang kita baca, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian la maifa wa anna syahadu an la as'aluka. Kalau sendirian, kalau ramai nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu sudah lengkap itu apa? 1 minta ridho Allah, minta surga. Yang kedua minta selamat dari Allah, dari murkanya Allah, dan minta selamat dari api nerakanya Allah. Itu sudah lengkap. Nas'aluka ya Allah, kami minta padamu ya Allah ridhomu. Kalau ridho Allah dapat surga masuk. Ridho Allah dapat surga masuk. Walaupun manusia benci semua, tapi Allah ridho. Enak itu. Walaupun manusia senang ke kita terhormat, tapi Allah tak ridho ke kita. Ini adalah masjid pertama kali saya berdakwah di Masjid Al-Taqwa dari Purwokerto. Sekarang kenapa Pak Ustaz sekarang khotib kok jarang? Ya
sudah alhamdulillah dari kota-kota Allah sudah banyak yang kesana. Bahkan di masjid saya sendiri harus ini bukan untuk sombong-sombong. Di masjid saya sendiri kadang 3 bulan sekali, kadang di sini kadang 5 bulan sekali. Ini kan terus sudah saya 2 bulan di bulan, kadang kata baru 5 bulan baru kata bukan karena benci, bukan di sini ini titik pertama dulu saya berjauh kenal Pak Haji dari dulu. Alhamdulillah informasi bahwa pesantren dan bulan berdakwah selama 3 tahun lebih ini alhamdulillah selalu dari kota-kota Allah selalu bangun yang mungkin kurang lebih 70-80-an dan sudah ada SMP-nya Pak terdaftar di Dinas Pendidikan sudah SMP ID Azahira Katulistiwa. Tahun ini ajaran baru insya Allah ada SMA Islam Adatul Katulistiwa. Jadi sudah lengkap SMP, SMA dan kita juga ada MI-nya. MI kita daftarkan ke Dinas Kementerian Agama dan sekarang sedang bangun. Terima kasih sebagian di antara jemaah di Panjenengan menjadi donatur salah satunya salah satu di sini cukup Allah Ta'ala sampai